anugerah dari Tuhan, kesehatan, kekuatan. Biarlah kita menggunakannya untuk mengucap syukur, untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kepada Bapak Gembala untuk membukanya dalam doa. Mari Bapak Ibu, para pejuang iman, Laskar Tuhan Yesus, berjuang untuk kebenaran dalam hidup di masyarakat ini. Mari kita sambut. Bapa kami yang di surga, dengan penuh iman kami yakin percaya Allah yang hidup menyertai kami selalu dalam hidup ini. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami bersatu hati. Kami ingin meninggikan nama-Mu. Kami ingin memuliakan nama-Mu, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami yakin percaya ada firman Tuhan yang terus sampaikan oleh hamba-Nya. Dan kami yakin percaya ya Tuhan Yesus, kuasa-kuasa jahat Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu menyuci kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Allah yang hidup. Biar nama-Mu saja yang dipermulakan dalam hidup kami ini. Kami serahkan kebanggaan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai puji-pujian kita. Kita naikkan pujian, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah.
Saya mau tetap melayani Tuhan. Tolong berikan saya kesembuhan, berikan saya kekuatan, karena saya mau melayani Tuhan. Kenapa saya bersikeras melayani Tuhan? Karena saya tahu Tuhan sudah begitu baik untuk hidup saya. Tuhan sudah begitu baik untuk keluarga kami. Walaupun ibu saya masih di rumah sakit, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikit pun saya dan keluarga saya. Amin. Oleh sebab itu saya mau melayani Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi saya melayani Tuhan. Puji Tuhan. Tadi malam saya sudah mulai tidak demam. Kepala saya sudah tidak sakit. Walaupun tenggorokan saya masih sakit dan mungkin suara saya masih sama ya sudah, tapi saya percaya Tuhan melihat hati saya. Tuhan melihat kerinduan saya untuk melayani. Mari Bapak Ibu Saudara, layani Tuhan. Jangan sedikit-sedikit mundur dari hadapan Tuhan, terus maju. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan, kerinduan hatimu. Saya bersyukur punya Allah yang heran, punya Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan memberkati. Kita mendengarkan cerita. Shalom. Firman Tuhan, pagi hari ini saya berkesempatan untuk bercerita. Judul cerita saya tidak terbaca. Dikisahkan ada satu keluarga yang akan melakukan perjalanan melayani ke Singapura. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya. Saat mereka akan berangkat ke Singapura, tiba di bandara, seperti biasa pasti dilakukan pengecekan administrasi. Semua dicek. Sampailah pada anaknya yang kedua. Dilakukan pengecekan semuanya. Ternyata pada saat pengecekan terakhir yang menggunakan alat scanner, anak keduanya ini tidak lolos. Sehingga mau tidak mau dilakukan verifikasi data kembali. Anak yang pertama dan ayahnya sudah keluar karena sudah melakukan pengecekan. Akhirnya anak kedua ini bersama dengan ibunya menuju kantor imigrasi untuk dilakukan pengecekan. Pengecekan itu dilakukan sekitar 15 menit. Saat pengecekan dilakukan, ternyata anak tersebut jarinya itu kotor dan terkena minyak dan membutuhkan waktu untuk dibersihkan. Setelah dilakukan pembersihan, akhirnya alat scanner dapat mendeteksi jari anak tersebut dan mereka pun berangkat ke Singapura. Inti ceritanya adalah sidik jari yang tidak terbaca saja bisa menjadi masalah. Apalagi jika nama kita tidak tercatat di kitab kehidupan. Tentu hal ini akan lebih bermasalah. Hanya orang yang namanya dicatat dalam kitab kehidupan yang diizinkan Tuhan masuk ke surga. Oleh karena itu, yakinlah bahwa nama kita tercatat dalam buku kehidupannya Tuhan sampai nama kita terdeteksi dan tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan. Firman Tuhan yang terambil 2 Korintus 3:3 berbunyi, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Terima kasih Kak Kalina yang sudah menyampaikan cerita untuk kita semua pagi hari ini. Ya, pastikan nama kita tercatat ya saudara di buku kehidupannya Allah. Kita mau menyembah Tuhan, persiapkan
Nanti Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita katakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Katakan Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku. Bahkan Dia rela berikan nyawanya saudara, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Katakan sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Yang mulia, ku angkat tanganku
dalam firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan satu lagu berjudul Mahkota Kehidupan. Biarlah pujian ini mengantar kita untuk menghayati firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi dengan ribut kita nyanyikan pujian dalam pernah ku selesai melayani Engkau. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu hingga berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dalam kami mengikut Engkau Tuhan, kami tidak akan pernah menyesali keputusan kami, karena Engkaulah pemimpin kami, Engkaulah juru selamat kami, dan kami tidak akan pernah merasa sia-sia mengikut Engkau, mengiring Engkau selama hidup kami. Ya Tuhan, pujian kami menyatakan iman kami Tuhan, pujian kami menyatakan kerinduan kami betapa kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami rindu sekali mendengarkan kebenaran firman. Biar Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kami masing-masing. Kau yang menguasai hati dan pikiran kami, Kau yang menguasai akal budi kami, supaya kami mengerti seluruh firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut untuk bisa mendengar dan menerima dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, urapilah bibir mulut hamba ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, yang tidak berguna ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memakai bibir mulut hamba ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua yang mendengarkan. Urapilah kami semua Tuhan,
Kami menolak semua bentuk pekerjaan iblis roh jahat yang berusaha untuk mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Semua pekerjaan iblis roh jahat yang berusaha untuk membuat kami tidak fokus akan firman Tuhan, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus yang menguasai tempat ini, menguasai semua pikiran kami Tuhan, hati kami sepenuhnya. Dan urapilah kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Hari ini kita nyanyinya agak rendah-rendah semua nadanya. Karena semuanya suaranya pada serak-serak, termasuk saya. Puji Tuhan. Bersyukur Tuhan juga bisa memberikan kesempatan saya bisa melayani pada pagi hari ini. Karena hari Rabu kemarin juga ikut-ikutan aktif. Sakitnya nggak kenapa-napa, bekerja seperti biasa, tapi suaranya hilang. Hari Rabu pagi tiba-tiba suara hilang. Padahal hari itu ada banyak kegiatan, ketemu orang, meeting dan lain sebagainya. Terpaksa saya batalin semuanya karena suaranya nggak ada. Karena pengalaman sebelumnya sudah 3 atau 4 kali saya suara hilang sebelum melayani. Dan itu biasanya terakhir itu sampai 2 minggu suara hilang. Jadi saya panik hari Rabu pagi, karena hari Minggu saya mau melayani. Saya langsung Pak Gembala, suara saya hilang. Tolong backup saya, kalau ada apa-apa hari Minggu saya nggak bisa pelayanan, tolong backup saya. Tapi tolong dukung doa supaya saya tetap bisa melayani. Puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat ke dokter sana. Biasanya saya nggak mau ke dokter, karena udah tahu ya, obatnya ini sana gitu. Tapi kali ini saya mau merendahkan diri saya. Tuhan, saya nggak tahu lah, pokoknya saya mau ke dokter. Tuhan urapilah dokter itu. Pas saya dapat obatnya, ya obatnya juga begini juga sesuai yang mau tahu gitu. Tapi Tuhan urapi obatnya. Puji Tuhan, hari Jumat Sabtu udah mulai mendingan. Sekarang suaranya serak-serak. Mantap ya, suaranya rendah banget gitu. Oke lah. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah, bisa dengar firman Tuhan. Hari ini menyambung dari tema firman Tuhan pada bulan ini, yaitu berhubungan dengan iman. Hari ini juga masih hubungannya antara iman dan ketaatan dan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulang sedikit. Iman itu Bapak Ibu Saudara sudah tahu artinya, tapi saya mau sederhanakan lagi bahwa iman itu adalah percaya segala sesuatu kepada Tuhan, atau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Pokoknya dalam hidup ini, pokoknya kita percaya Tuhan aja, udah gampangnya nih. Itu namanya iman. Apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya, saya beriman Tuhan menyertai saya. Walaupun saya masalah banyak, saya percaya, saya beriman Tuhan pasti menolong hidup saya, memberikan saya jalan keluar. Itu yang namanya iman. Mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yang namanya percaya aja, nggak usah kebanyakan mikir, percaya aja. Ibarat kata, kalau kita naik pesawat nih ya, kita naik duduk sampai udah masuk pesawat, kita duduk udah percaya aja. Kita nggak nanya ke pilotnya, itu pilot udah pelatihan berapa tahun ya, jam terbangnya udah berapa lama ya, ini pesawatnya ini udah di maintenance belum Pak April, di mana baut-bautnya udah dikencangin apa belum, kita nggak nanya. Pokoknya ketika dapat tiket pesawat, masuk pesawat udah cuma tinggal berdoa aja, Tuhan tolong supaya pesawat ini lancar kan gitu. Nggak kebanyakan nanya. Sama juga dengan iman, pokoknya kita percaya aja pada Tuhan. Nah, setelah kita beriman, kita diselamatkan, bukan berarti kita begitu aja udah, gua dapat keselamatan yang daripada Tuhan, selesai. Terima kasih Tuhan, saya diselamatkan, saya masuk surga, selesai, kita nggak ngapa-ngapain. Justru setelah kita diselamatkan, ada banyak hal yang harus kita kerjakan.
Maka dari itu mari kita buka dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Ini adalah salah satu hal yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi, dan itu juga berlaku buat kita di sini. Filipi 2 ayat 12 sampai 18 dengan judul perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara ayat ganjil ayat 18 bersama-sama. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bersama-sama, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, kita tidak bisa berhenti begitu saja. Kita bukan jadi orang Kristen yang diam-diam aja. Kita harus melakukan sesuatu yang namanya mengerjakan keselamatan. Sama seperti tadi, kalau kita naik pesawat, apa yang harus kita kerjakan setelah kita dapat tiketnya? Jakarta, Singapura, itu ceritanya kalian. Jakarta, Singapura, dapat tiket, masuk tiket pesawat, ngapain kita di pesawat? Andai kata ini kita namanya ke surga, pesawatnya pribadi ya, masing-masing pesawatnya, bukan barengan kalau kita diselamatkan, masing-masing. Masing-masing orang punya pesawat pribadinya masing-masing ke surga ceritanya. Pilotnya Tuhan Yesus. Nah, sampai kita duduk di pesawat, apa yang harus kita kerjakan? Memang kita diam aja, tapi intinya adalah kita mentaati peraturan yang ada di pesawat tersebut. Jangan semau-maunya sendiri, jangan seenak-enaknya sendiri. Di peraturan, di tata tertib pesawat. Waktu sebelum naik ya, kan pramugarinya tuh kasih tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pakainya gerakan-gerakan itu. Ditaatin, diikutin. Jangan seenaknya sendiri, pesawat lagi di atas, tiba-tiba buka pintu darurat. Kan gelo namanya. Pesawat lagi di atas, kita jingkrak-jingkrak, udah boleh-boleh ini pesawat. Itu namanya seenak-enaknya. Apa yang harus kita lakukan supaya pesawat itu tiba dengan selamat sampai tujuan? Ya taati itu peraturan, tata tertib di pesawat tersebut. Kalau ada apa-apa, sebelum stabil, jangan kemana-mana dulu, jangan ke WC dulu, tahan dulu sedikit, pokoknya sampai stabil baru boleh buka sabuk pengaman, nggak boleh nyalain HP dan lain sebagainya. Diikutin supaya penerbangan itu sampai di tujuan dengan selamat. Begitu juga dengan keselamatan, kita lagi sama-sama nih, masing-masing dengan pesawat pribadinya masing-masing. Tuhan Yesus yang menjadi pilotnya, lagi jalan nih kita nih sekarang. Semuanya kan udah dapat tiket kan ya ke surga ya. Sekarang kita lagi jalan nih, lagi terbang. Jangan aneh-aneh, jangan semuanya sendiri, jangan bikin peraturan sendiri, jangan bikin Alkitab sendiri. Ikutin peraturan tata tertib yang Tuhan sudah berikan di sini. Dengan kata lain, kita harus taat sama tata tertib yang diberikan. Jangan seenaknya. Dengan demikian, kita akan tiba di tujuan dengan selamat. Kalau seenaknya, mau tiba-tiba di tengah jalan,
buka pintu darurat, ya out, kesedot, hilang jauh. Ya bukannya Tuhan gak menyelamatkan, tapi kitanya sendiri yang cari mati, kan gitu. Jadi keselamatan itu setelah kita dapat nih tingkat keselamatan, kita sedang terbang dalam perjalanan menuju surga. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengerjakan keselamatan, itu yang Rasul Paulus bilang. Apa artinya mengerjakan keselamatan? Mari kita lihat. Di sini Rasul Paulus katakan, ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa artinya mengerjakan keselamatan? Artinya kita menghasilkan sesuatu dari keselamatan yang kita sudah terima. Artinya kita berbuat sesuatu terhadap keselamatan yang sudah kita terima. Artinya kita mengerjakan sesuatu, pekerjaan-pekerjaan, karena kita sudah diselamatkan, kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Pekerjaan apa saja itu? Mari kita buka dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pekerjaan apa yang harus kita kerjakan? Yaitu pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Ya apapun yang baik-baik. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Artinya kita bukan jadi orang Kristen yang diem-diem aja. Jadi orang Kristen cuma datang hari Minggu ke gereja, habis itu selesai. Tidak ada sesuatu yang dikerjakan supaya kita menghasilkan sesuatu. Mengerjakan keselamatan artinya kita menghasilkan sesuatu. Kita berbuah. Ada buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Buah itu bukan kita yang nikmati. Buah itu orang lain yang nikmati. Apa yang terjadi bila kita jadi orang Kristen tapi tidak menghasilkan buah? Yohanes katakan dalam Matius 3 ayat 8 sampai 10. Matius 3 ayat 8 sampai 10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sesudah bertobat, menghasilkan buah. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jangan kegeeran mentang-mentang jadi orang Kristen itu sudah pasti selamat. Tuhan bilang apa? Saya bisa jadikan orang-orang yang memuji saya, menyembah saya dari batu. Saya juga gak perlu kamu kok. Kalau kamu gak mau juga gak apa-apa. Gak ada ruginya. Kehilangan seorang molan tuh gak ada ruginya buat Tuhan. Tuhan tuh bisa bikin molan beribu-ribu. Yang bisa nyembah Tuhan 24 jam. Yang gak mengeluh kalau melayani Tuhan, yang kalau disuruh apapun nurut. Kalau Tuhan bilang, saya bisa jadikan molan-molan kayak gitu tuh banyak. Gak perlu si molan Suwarda itu, gak perlu. Buat apa dia? Berdoa jarang, melayani males. Kalau disuruh melayani ngebantah, gak jadi berkah, gak punya buah. Saya gak perlu, yang satu cuma gak apa-apa. Jadi Bapak Saudara, kita jangan merasa jadi orang Kristen, udah senang ya. Kasarnya Tuhan kehilangan kita juga nggak apa-apa. Masih banyak malaikat di surga yang melayani Tuhan. Masih banyak malaikat di surga yang memuji Tuhan. Tuhan nggak kekurangan pujian. Kita nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Volumenya nggak berkurang di surga.
Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, itu adalah menjadi suatu persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 katakan, hidup kita ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita ini dengan segala kehendak kita yang bebas, kita menyerahkan hidup kita, Tuhan, saya mau menyenangkan Tuhan. Saya sudah diselamatkan dan saya nggak mau diem aja. Saya mau mengerjakan sesuatu buat Tuhan. Saya mau berbuah. Saya nggak mau jadi orang Kristen yang begini-begini aja. Dalam Matius 3 tadi kita teruskan ayat 10 katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Setiap kita yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan gak suka lihat pohon-pohonnya kayak gitu. Setiap orang Kristen harus berbuah, dan buahnya itu harus baik. Apa artinya baik? Baik itu sesuai dengan tujuan pohon itu diciptakan. Gak semua pohon harus berbuah manis, gak semua. Kalau pohon itu tujuannya pahit, ya dia harus pahit. Di sini nggak dibilang pohon itu harus berbuah manis, enggak. Harus buahnya baik. Artinya pohon itu menghasilkan buah sesuai dengan tujuan yang diciptakan. Pohon mengkudu, buahnya mengkudu, baunya kayak begitu, rasanya na'udzubillah min dzalik. Kalau dia rasanya manis seperti jeruk, semangka, apel, aneh. Jadi orang Kristen harus berbuah sesuai dengan tujuan yang diciptakan. Gak semua orang Kristen harus bisa berkhotbah. Gak semua orang Kristen harus bisa main musik. Gak semua orang Kristen harus bisa melayani, berjiwa sosial. Gak semua harus begitu. Masing-masing orang punya kadar dan tujuan yang diciptakan, supaya hidup kita gak sia-sia. Gampangnya apa? Mengetahui tujuan apa yang diciptakan. Kenalilah diri kita. Apa kelebihan kita? Apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Itu yang kita pakai untuk mengerjakan keselamatan. Tanyalah Tuhan. Tuhan, saya cuma bisa bikin hiasan. Saya bisa bikin apa ya buat Tuhan ya? Saya cuma terampil begini begitu. Saya bisa bikin apa ya buat Tuhan? Ada banyak yang bisa kita kerjakan. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam. Jadi orang Kristen harus menghasilkan sesuatu. Tidak terbatas hanya di mimbar saja, tetapi terutama di luar ketika kita keluar dari gereja ini. Apa yang sudah kita kerjakan? Buah apa yang dirasakan oleh teman sebelah kita? Buah apa yang dirasakan oleh teman kita di kantor? Buah apa yang dirasakan teman kita di sekolah? Jangan-jangan buahnya asem. Asem juga betul salah ya. Jangan-jangan buahnya kagak enak, begitulah ya. Jangan-jangan teman kita tuh merasa risih di sebelah kita. Ngelihat muka kita aja, aduh, dia lagi. Empet lah mulai mukamu. Apakah itu yang ada dalam hati orang-orang di sekeliling kita? Apakah itu yang ada dalam pikiran atasan kita? Datang-datang, gua mau kasih kerjaan, nih orang bisa kerjain apa enggak ya? Ntar belet lagi, kita nggak ngerti lagi, ntar salah. Buah apa yang sedang kita bagikan untuk orang lain nikmati? Jadi ketika kita sudah bertobat, Tuhan bilang hasilkanlah buah dari pertobatan tersebut. Dan Rasul Paulus juga menambahkan, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Apa artinya takut dan gentar? Bukan berarti kita bukan artinya kita hidup dalam ketakutan. Tapi takut dan gentar itu dengan rasa hormat. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu
Artinya dengan rasa hormat dan kekaguman kita kepada Tuhan, kita mengerjakan keselamatan, kita berbuat baik, kita melayani Tuhan, kita mengerjakan apapun buat Tuhan, itu dengan kehormatan kita pada Tuhan, dengan kita menghormati Tuhan, dengan harapan bahwa apa yang saya kerjakan ini, saya mau memuliakan Tuhan. Itu namanya dengan takut. Dan kata gentar itu memakai bahasa Yunani juga yang artinya begini. Saya takut jangan sampai saya salah. Oleh karena itu, saya mau mengerjakan yang sebaik-baiknya dengan segala kemampuan saya yang terbaik. Nah, itu gentar. Itu kata gentar yang dimaksud. Jadi bukan berarti, waduh kita harus jadi orang Kristen harus takut-takutnya sama Tuhan, ya hati-hati nih, jangan sampai salah nih. Nggak gitu juga. Tapi dengan kita rasa hormat kita kepada Tuhan. Pakai rasa takut ini pakai istilah bahasa Inggris awe gitu. Itu kayak lagu And I stand in awe with you. Bahasa Indonesia, ku kagum hormat akan engkau. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita sedang menghormati Tuhan. Jangan sampai ini yang kita kerjakan ini malah membuat nama Tuhan jelek. Ini justru menghormati Tuhan. Dan saya mau mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, nggak mau main-main. Saya jangan sampai salah. Itu yang namanya gentar, takut dan gentar, menghormati dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya apa yang sedang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kembali dalam Filipi 2. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tapi masalahnya, kita menemukan suatu masalah waktu kita mengikut Tuhan, kita nggak sanggup mengerjakan semua yang Tuhan minta dalam hidup kita. Melakukan firman Tuhan itu susah. Baca firman Tuhan setiap hari itu berat. Mau rutin doa, bangun pagi, saat teduh itu berat. Gimana lah caranya Tuhan? Oleh karena itu Rasul Paulus katakan ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ada kata dasar yang sama, kerja. Kalau tadi kita mengerjakan keselamatan, yang kedua Allah mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi kita bisa mengerjakan sesuatu itu karena Allah yang bekerja dalam kita. Apa artinya Allah bekerja? Bahasa Yunaninya itu energeo. Kita bisa kebayang kan? Energeo ini apa? Energi itu memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan supaya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan itu memberikan energi. Kita tuh nggak sanggup. Firman Tuhan sudah katakan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi pada dasarnya kita tuh nggak mau berdoa. Pada dasarnya itu kita malas ke gereja. Pada dasarnya itu kita malas melayani Tuhan. Tapi ketika kita bisa melayani Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Kalau tadi Bu Gembala bilang, saya sakit, tapi saya rindu melayani Tuhan. Itu bukan karena Bu Gembala, ya daripada gua malu ya. Jadi Bu Gembala udah lanjut malu gua melayani. Biar gua tetap aja melayani, bukan. Tapi karena itu Tuhan memberikan energi, memberikan energi buat setiap kita yang rindu melayani Tuhan. Tuhan memberikan energi dan kekuatan untuk setiap orang yang mau bekerja untuk Tuhan. Jadi jangan takut waktu kita punya pikiran, Tuhan, saya mau mengerjakan ini buat Tuhan, saya mau melayani, saya tergerak, tapi kok rasanya malu ya Tuhan ya. Tapi kok saya nggak punya ya, rasanya saya sungkan ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuhan yang memberikan energi buat kita untuk bisa melayani Tuhan.
Pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Allah yang bekerja dalam segala sesuatu. Kita bisa bekerja, kita bisa melayani, itu karena Tuhan yang bekerja. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Oleh karena itu, tindakan apa contoh dari mengerjakan keselamatan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Jadi Rasul Paulus sudah menyebutkan dalam Filipi 2 ayat 12-18 ini apa yang bisa kita kerjakan dalam kita mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Yang pertama adalah ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir. Yang pertama yang bisa kita kerjakan adalah taat walaupun gak ada yang melihat. Taat pada peraturan walaupun gak ada yang melihat. Kita lagi naik motor nih. Naik motor jam 10 malam lah misalnya. Polisi gak ada. Jalanan sepi, perempatan sepi, lampunya merah. Udah kuning, pas merah. Sepi. Bagaimana? Kita lanjut terus atau kita berhenti? Gas. Nggak ada yang lihat. Tapi bedanya gini. Jalanan sepi. Jam 10 malam. Tapi lampu itu etilannya. Apa sih istilahnya? Etle. Masih kedip-kedip. Tuh. Udah pernah lihat kan? Tuh. Apa yang kita kerjakan? Berhenti apa gas? Ayo. Kalau yang mau nyoba-nyoba ditilang sih gas terus ya. Tapi kebanyakan kan orang nggak mau cari masalah kan. Waduh, tuh lampu masih nyala tuh. Berarti ada yang lihatin nih. Udah, gue berhenti aja. Taat walaupun nggak ada yang melihat. Ini hal yang sederhana tapi susah loh terjadi. Saya pun mengaku dosa saya di kantor ya. Namanya perusahaan farmasi itu banyak peraturan. Lu masuk ruangan ini ganti baju. Baru masuk lagi, baru jalan sedikit, itu ada pintu lagi, ganti baju lagi. Aduh, rasanya males banget. Satu hal yang saya belum bisa kerjain adalah ketika saya masuk keluar pintu, satu pintu itu diharuskan masuk lewat loker. Tapi ada jalan pintas lain. Karena saya mau ke ruangan lain yang di sebelahnya. Daripada saya ganti baju, masuk lokernya sempit lagi, tinggal ke situ. Mendingan gua tinggal potong buka pintu ini, tinggal ke situ. Salah. Tapi seringkali masih saya kerjakan. Nggak ada yang lihat ini. Itu masih mending bilang dalam hati saya, gua ini yang bikin peraturan. Tuhan, tapi gak jalan. Saya yang bikin peraturan. Ada di konyol lagi kan saya. Jadi Tuhan minta kita taat walaupun tidak ada yang lihat. Berapa banyak orang Kristen di sini lah ya, saya nggak tanya tempat lain dulu lah. Di sini yang masih buang sampah sembarangan. Ada yang pura-pura jatuh lah, jatuh gitu, terbang gitu ya, misalnya plastiknya, jatuh gitu. Ada yang pura-pura begitu. Taat ketika tidak ada yang lihat. Waktu kan belum lama ini saya pasang CCTV nih di rumah ya, ala-ala kayak yang 200.000-an gitu, si Omni doang gitu. Jadi itu CCTV bergerak tuh, set, motion detection, jadi bergerak sedikit jauh, set. Pas saya sadar beberapa jam
kok perasaan gue jadi nggak enak ya? Kayak ada yang ngeliatin gitu. Biasanya kan kita, pokoknya namanya dalam rumah sendiri sesukanya aja lah. Mau ngapain, mau jukir balik, mau ngapain kayak gitu. Nggak handukan kayak apa, mau ngapain sesuka kita lah gitu. Pas lagi di sini, perasaan gue jadi nggak enak ya. Kayak diawasin. Langsung saya tek. Andai kata saya bisa hidup dengan merasa seperti Tuhan ngeliatin saya terus, saya pasti hidupnya bener banget kali. Waktu saya mau bikin sesuatu yang gak bener di dalam kamar, di ngapain lah itu lah, itu kayak di CCTV yang ngeliatin kita. Ayo mulai, mau ngapain lo? Ayo mau ngapain lo? Ayo mau bohong ya? Ayo mau buka film porno ya? Ayo mau ngapain ya? Ayo nggak ada yang lihat, tapi ada CCTV ngeliat. Andai kata aja setiap orang Kristen punya perasaan seperti itu, wah, itu kita benar-benar takut dan gentar akan Tuhan, nggak berani bikin dosa. Tapi ternyata CCTV itu lama-lama kita jadi biasa. Begitu juga dengan orang Kristen. Lama-lama kita nggak bodo amat. Ada CCTV lihat. Biar kata Tuhan lihat, gue bikin dosa aja. Betul apa betul? Betul apa betul? Sekarang kita bikin dosa kan bodo amat kan? Kita nggak pusing. Kita tahu Tuhan lihat kita. Sampai tulang-tulangnya itu Tuhan lihat, tulang-tulang kita ketahuan semuanya. Tapi kita bikin dosa aja kan? Rasul Paulus ingatkan, taat walaupun tidak ada yang melihat. Di sekolah jangan nyontek. Di kantor taatlah pada peraturan walaupun gak ada yang lihat. Bapak Ibu sudah tahu lah peraturan-peraturan apa yang sering dijalankan. Tapi walaupun gak ada yang lihat, tetap taat. Kalau masuk terlambat, nih hal sederhana juga. Di kantor saya itu kalau terlambat harus bikin surat izin bahwa terlambat datang jam berapa, absen, terlambat. Ada banyak orang yang berharap, gua nggak ketahuan ini terlambat, gua nggak absen, dia nggak ketahuan, dan gua nggak bikin surat. Nanti kalau ditanya pas direkap akhir bulan, kok ini nggak absen? Aduh, kayaknya lupa ya. Datang kok saya masuk kok, tapi telat 5 menit, 10 menit. Nggak ada yang lihat. Mungkin teman-teman juga nggak ngeh. Bisa aja bilang lagi di toilet. Tapi sesederhana apapun, Tuhan minta taat walaupun nggak ada yang lihat. Taat walaupun nggak ada yang lihat. Wah, malu Pak, kalau ketahuan telat. Ya malu. Itu adalah bagian dari resiko. Saya bulan ini telat beberapa kali karena harus ke bengkel lah, harus kemana lah. Tapi saya udah izin dulu. Tapi tetap, waduh, gua telat jam 3 jam nih, mantap ya. Telat 3 jam, bukan telat namanya. Karena kata bengkelnya cuma sejam Pak, jadi saya pikir ya telat 30 menit lah, izin. Telatnya 3 jam. Bulan ini telatnya udah 5 jam. Wih, seru kan. Tapi saya bilang, gue minta maaf ya, saya terlambat. Saya begini. Dilihatin orang, boleh terlambat. Bisa aja saya masuk, ngelonong aja, lewat pintu samping, belakang, atau ada di ruangan. Bisa. Nggak ketahuan. Di kantor, pas jam kerja, komputer di depan, nggak ada yang lihat kita lagi ngapain. Ayo, apa yang kita kerjakan? Ada yang main game, ada yang buka YouTube, nonton sana sini. Begitu bos datang, set. Ayo ngaku, siapa yang begitu? Taat walaupun tidak ada yang melihat. Yang kedua yang Rasul Paulus bilang,
ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Yang kedua, melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Nah, ini bahasa Yunani-nya saya catat nih. Gobusmos. Apa artinya itu bersungut-sungut? Gobusmos itu menggerutu tapi suaranya kecil. Itu namanya bersungut-sungut. Orang kerjain ini ya. Nongkrong lah, ini sudah kerjain mah ini. Itu namanya bersungut. Teman-teman yang masih di rumahnya, Natalan pergi dulu beli kecap, misalnya gitu. Orang ini enak banget, beli kecap. Itu bersungut-sungut. Ya, Bapak Ibu Saudara yang di kantor, yang di sekolah, anak-anak besok. Anak-anak kerjain PR halaman sekian sampai sekian. Tapi karena ramean semuanya sehati jadi suaranya gede gitu ya. Kalau sendiri mungkin suaranya kecil. Tapi karena sekelas pada nggak setuju jadi suaranya rame-rame. Bersungut-sungut. Saya tahu bersungut-sungut hal yang sederhana itu adalah dosa. Lihat ya. Bilangan 14 ayat 29. Contoh yang paling keren tentang bersungut-sungut ya cuma orang Israel. Karena orang Israel adalah bangsa yang terkenal paling suka bersungut. Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang umur 20 tahun ke atas, karena semua kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi waktu Tuhan bilang ini, Tuhan bilang, orang Israel, lu pada semua yang umur 20 tahun ke atas, lu semua mati di padang gurun ini. Gak ada lu semua yang umurnya 20 tahun ke atas masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Gak ada. Kenapa? Karena kamu tuh tukang bersungut-sungut. Udah tau lah ya ceritanya bangsa Israel bersungut-sungut. Udah enak bebas-bebas. Terus baru lapar sedikit, baru haus sedikit, udah bersungut. Musa tau gini gua di Mesir aja, lebih enak gua di Mesir. Kan ngaco. Apa enaknya di Mesir? Jelas-jelas diperbudak di Mesir. Lalu bersungut-sungut. Bilangan 16. Itu ada cerita tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ayat 49. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Jadi gara-gara bersungut-sungut, ngedumel 14.000 orang mati. Artinya apa? Tuhan tuh paling gak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Ketika diberikan, kita melayani ya, ini ya. Bayar lagi. Apa nih gue nih? Bapak Ibu Saudara, kita akan menghadapi perayaan Natal. Mari kita bersama-sama menabung, kita memberikan persembahan kasih untuk acara kita. Semangat lagi. Boleh tolong melayani ya, gantiin si ini jadi WL misalnya. Dia tiba-tiba sakit, kan baru gua kemarin minggu lalu jadi WL, kenapa gua lagi, dan lain sebagainya. Tuhan paling gak suka orang bersungut-sungut. Jadi bertobat ya kita ya. Ketika diminta atasan mengerjakan sesuatu, jangan dulu. Terima dengan mungkin
Misalnya saya ada dia, atasannya mungkin Pak siapa itu ya? Pak Thomas. Oke, tolong ya kerjainnya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Thomas. Terima kasih. Haleluya. Asyik. Yang ketiga, lakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantah. Ini pakai bahasa Yunani dialogismos. Artinya, waktu diminta sesuatu mengerjakan, ada dialog, ada perdebatan. Kalau yang tadi bersungut-sungut, diem baik, sendirian aja, ngomong sendiri. Tapi kalau berbantah-bantah, ini ada dialog. Pak nggak bisa tuh jangan begini. Saya nggak mau. Dan nanti begini ada dialog. Pokoknya kita menolak sesuatu yang disuruh pada kita. Kenapa bisa orang terjadi kayak gini? Biasanya ini adalah orang yang kepinteran. Disuruh sesuatu tapi nggak masuk akal buat dia. Kayaknya nggak cocok. Nggak bisa Pak. Nggak kayak gitu caranya. Saya nggak mau gini. Kepinteran. Padahal yang diminta apa? Nurut aja. Saya mau kasih tahu ya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang belum jadi atasan. Berhubung saya udah jadi atasan. Atasan itu ketika menyuruh kita sesuatu, dia nggak ada kewajiban untuk ngasih tahu alasannya apa. Kalau kerja gini ya, dia nggak ada kewajiban. Kalau kerja ini ya, supaya nanti kita begini, dan supaya tujuannya adalah seperti ini, nanti hasilnya dia nggak ada kewajiban menjelaskan pada kita tujuan dia apa dulu. Yang dia mau adalah kita turut, udah gitu, kerjain. Dia nggak ada kewajiban untuk menjelaskan. Bersyukur kalau ada atasan yang kalau kerja ini ya, supaya kita bisa begini, dan lain sebagainya. Oh, itu lebih mantap lagi. Tapi dia nggak ada kewajiban menjelaskan pada kita. Yang harus kita kerjakan adalah nurut. Oh iya Pak, saya kerjain. Oh iya Pak, saya kerjain. Boleh kalau mau berdialog dalam arti gini. Pak, saya mau tanya dong, kenapa ya kira-kira saya harus kerjain ini ya? Nanti dia jelasin, oh begini, oh iya. Udah tetap nurut, kerjain. Walaupun dalam kita, kayaknya percuma nih. Tapi kita diajar untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk nurut pada perintah pimpinan otoritas di atas. Saya punya satu analis laboratorium di kantor, suruh ngerjain sesuatu, suruh merekap sesuatu lah ya. Bahan-bahan ini harganya berapa, ini harganya berapa, ini harganya berapa. Pertama-tama semangat. Wah kerjain, makin lama makin susah tuh kerjaan. Karena nggak segampang itu nyari harga. Harus tanya sana, harus tanya sini, karena belum pernah ada yang data, ngumpulin datanya. Jadi dia harus ngumpulin datanya sendiri. Di tengah-tengah, Pak ini harusnya dikerjain. Saya udah mulai kepak nih, harus. Masih pelan pokoknya, harus. 1 jam, 2 jam lagi. Aduh, udah mulai kerjain. Pokoknya kerjain. Padahal saya udah kasih tahu dari awal tujuannya ini supaya nanti kita bisa tahu harganya begini, nanti kita akan keuntungannya seperti ini, nanti dampaknya bagi kita udah dijelasin. Tapi karena udah keburu makin lama makin berat itu pekerjaan, masih mempertanyakan lagi, gunanya apa sih Pak saya mengerjakan ini? Nah, Tuhan mau kita mengerjakan segala sesuatu. Artinya bukan cuma hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan, tapi di luar juga segala sesuatu kerjakan tanpa bersungut-sungut dan tanpa berbantah-bantah. Yang diminta adalah taat walaupun nggak ada yang lihat. Apa tujuannya? Tujuannya ayat berikutnya. Nggak ada sesuatu pekerjaan yang Tuhan suruh tanpa ada tujuannya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
supaya kita tidak kelihatan cacat sedikit pun di tengah angkatan, di tengah orang-orang ini yang hatinya bengkok dan jahat. Bengkok itu apa? Jahat lah, sesat, jalannya tuh nggak lurus. Tuhan mau ada orang-orang Kristen yang jalannya tuh masih lurus. Karena kita, ketika kita taat walaupun nggak ada yang lihat, ketika kita tidak pernah bersungut-sungut, ketika kita tidak pernah berbantah-bantahan, kita akan menjadi aneh sendiri. Kita akan menjadi beda sendiri. Karena yang lainnya asal-asalan. Karena yang lainnya bersungut-sungut. Karena yang lainnya berbantah-bantahan. Karena yang lainnya taat kalau ada bos doang. Kita beda sendiri. Kita apapun yang terjadi tetap nurut. Tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Kita akan jadi beda sendiri. Di tengah kegelapan ini, kita jadi setitik cahaya bintang. Tik, 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 tik. Itulah yang Tuhan inginkan. Makanya dalam Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Jadi ketika kita taat pada sesuatu hal, pada suatu peraturan, tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut, itu bukan cuma buat kita, tapi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang namanya mengerjakan keselamatan. Tuhan mau supaya kita hidup dalam cara hidup yang seperti itu. Berikutnya, yang keempat yang Tuhan mau adalah Filipi 2 ayat 16, sambil berpegang pada firman Tuhan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus. Mengerjakan semua itu susah, kita berpegang pada firman Tuhan yang menjadi patokan kita. Saya tahu ini salah. Kenapa saya tahu salah? Karena firman Tuhan ngomongnya salah. Jadi pegangan sama firman Tuhan. Makanya sering-seringlah baca firman Tuhan supaya tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Sering-seringlah baca firman Tuhan supaya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi itulah yang Rasul Paulus maksud dan yang Rasul Paulus nasihatkan pada jemaat di Filipi. Yang dimaksud dengan arti mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar apa? Satu, taat walaupun gak ada yang lihat. Dua, tidak bersungut-sungut mengerjakan segala sesuatu. Segala sesuatu ya, segala sesuatu. Tiga, tidak berbantah-bantahan. Jangan ngedumel, jangan ngebantah. Udah kerjain aja. Selama itu baik, selama itu tidak melanggar firman Tuhan, kerjain aja. Sesuka itu. Apakah bosnya itu mau, wah ini bos kerjain gua doang nih. Terserah, apapun tujuan yang pimpinan yang nyuruh kita, terserah. Yang penting kita kerjain. 4, berpegang pada firman Tuhan. Ketika kita dengan setia mengerjakan ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dunia. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita membawa kehormatan bagi Tuhan. Susah, pasti susah. Karena yang namanya garam gak butuh banyak-banyak, cuma butuh sedikit. Walaupun di kantor kita mungkin banyak orang Kristen, tapi belum tentu semua jadi garam. Kita harus jadi garam di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Jadi bersyukurlah dimanapun Tuhan tempatkan, jadilah berkat, kerjakan keselamatan dimanapun Tuhan percaya. Amin. Saya mau ajak kita angkat pujian tadi sekali lagi dengan penuh penghayatan kepada Tuhan, dengan penyerahan diri kepada Tuhan, karena pada dasarnya kita tidak sanggup, tapi Allah lah yang memberikan pada kita kemampuan untuk bisa mengerjakan itu semua.
sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Rasul Paulus katakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Melayani Tuhan, mengiring Tuhan, tidak akan pernah sia-sia dalam hidup. Mari kita dengan penuh kesadaran, kita mau melayani Tuhan, mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan kita, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan sebagai rasa ucapan syukur bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, tolong kami dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kami mau mengiring Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau melayani Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau taat pada Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Walaupun susah dan berat rasanya, tapi kami tahu Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berbagai masalah yang kami hadapi sekarang, kami mau tetap berpegang pada firman Tuhan. Kami mau tetap taat pada firman Tuhan. Sesusah apapun hal yang Tuhan suruh pada kami mau tetap taat Tuhan. Kami tidak mau bersungut-sungut, kami tidak mau berbantah-bantah, tapi kami mau dengan rendah hati, kami tetap taat pada firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Kiranya Roh Kudus yang meneruskan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kami menjadi garam dan terang, biar kami menjadi cahaya di tengah kegelapan, biar kami menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling kami. Mereka menikmati buah-buah dari pertobatan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Pak Maulana yang telah menjadi berkat bagi kita semua melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan, pekerjaan, dan juga keluarga. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita mengadakan 2 kali persembahan, yaitu untuk operasional dan satu lagi untuk aksi sosial. Persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Bukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau di pertengahan ibadah kami ini kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang menguatkan kami Tuhan, supaya kami mengikuti Engkau, mengiring Engkau dengan sungguh-sungguh, tanpa bersungguh-sungguh dan tanpa berbantah-bantahan. Berikan kami kemampuan Tuhan, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan bahkan kami boleh menaati setiap firman Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami untuk
gereja ini dan juga untuk aksi sosial. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan jemaatmu yang memberikan. Kau berkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan penuh. Katakan lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan penuh. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Saya mengucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus hidup. Dia melihat kita. Ya, CCTV-nya 24 jam sehari selama seumur hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau Bapak Ibu beriman pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus hidup, Dia akan melihat kita. Luar biasa, ya. Firman Tuhannya luar biasa, puji-pujian luar biasa, dan kita semua yang mengikutinya luar biasa. Pengumumannya hari Selasa ada kebaktian kaum lansia apabila tidak hujan, ya. Kalau hujan libur, tapi kalau tidak
Bapak Ibu boleh datang ke tempat ini jam 4 sore. Ya. Selanjutnya hari Kamis ada kelompok 1. Hari Sabtu ada kebaktian kelompok juga, yang ada kelompok 2 sampai kelompok 5 bisa mengikutinya. Selanjutnya kita akan cari waktu yang tepat lagi. Kemarin hari Sabtu tanggal 27 batal untuk doa karena saya tidak begitu baik badannya, ya. Itu jadi, dan kita cari waktu lagi, cari libur yang baik lah ya, yang sama-sama libur ya, semuanya bisa datang. Itu yang bisa saya sampaikan. Besok Minggu ada perjamuan kudus, ya, minggu pertama bulan Februari. Tuhan berkati kita semuanya. Kita dalam doa saudara-saudara kita yang sedang mengalami satu penyakit yang sedang mengganggunya. Mari kita bagi diri, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas tari-tarian tamborin yang Kau perlihatkan begitu punya sukacita. Terima kasih atas puji-pujian dan penyembahan kami melalui song leader, singer, dan pemain musik. Terima kasih atas pemberian firman Tuhan oleh Bapak Molan, memberkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya. Kami juga mengucap syukur atas tim supporting kami, multimedia, soundman kami, ya Tuhan Yesus, yang Tuhan berkati. Bapak kami yang di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang ada pemulihan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kembalikan seperti sedia kala. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang menuntut kami untuk bekerja. Apapun pimpinan kami yang mereka lakukan untuk kami tidak akan bersungut-sungut, dan kami tidak akan bersama bantah-bantah, karena kami dibayar untuk bekerja, untuk kami memenuhi kebutuhan kami. Apabila kami di sini yang belum dapat pekerjaan, Tuhan berkatilah. Surat-surat lamaran yang sudah kami bagikan, Tuhan berikan respon yang baik untuk kami. Pujilah namamu. Apabila kami yang sudah punya pekerjaan, ya Tuhan Yesus, Engkau berkati usaha kami, pekerjaan kami, di mana kami bekerja, pimpinan kami, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi kami yang sedang bersekolah, Tuhan berkatilah sekolah di mana kami mengambil pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati guru-guru sehingga ilmu yang dibagikan oleh guru kami dapat menyerapnya, ya Tuhan Yesus, dan menjadi bekal bagi hidup kami. Terpujilah namamu. Mari kita mengangkat tangan kita, naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur hosana. Haleluya, terpujilah Allah yang hidup. Haleluya, Allah yang perkasa. Syukur bagi namamu Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, berkatilah usaha pekerjaan kami dan pendidikan kami. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pegang tangan kami, arahkan jalan kami ke jalan yang benar menurut perintah-Mu, ya Tuhan Yesus. Ya Allah yang hidup, mohon wujudkanlah segala cita-cita kami, buah pikiran kami dalam kehidupan ini. Berkatilah kami, ya Tuhan Yesus, seperti Kau memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan, sehingga saudara-saudara kami, lingkungan kami melihat ada damai sejahtera di dalam kami bertutur dan mendengar, dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan saja. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan,